ini baik-baik saja. Kayaknya ceria banget tuh kali ini. Biasanya kayak colorful gitu. Hari ini pakai baju orange, celana putih. Enggak tahu. Yang hari ini lebih ke fine. Kayak lagi butterfly era gitu. Oh enggak. Ya semoga senyuman Jena itu menandakan bahwa memang hari ini Jena sudah bisa baik-baik saja. Ya. Sudah banyak perkembangan dari mulai sesi 1 sampai sekarang sesi 5. Ya, ternyata ini udah sesi terakhir juga ya. Ya nggak terasa pertemuan terakhir kita pada counseling hipnoterapi gitu ya. Mungkin sekarang lebih ke evaluasi sih sebetulnya. Kita nggak akan lama-lama untuk sesi 5 gitu kan. Terkait mungkin perkembangan secara keseluruhan. Mungkin di sini Jena akan cerita dulu terkait apa yang dialami pada sesi 1, kemudian perkembangannya ke sesi 2, 3, 4, 5. Apa sih poin intinya gitu yang dirasakan Jena saat ini? Tuh, boleh diceritain. Oke, untuk sesi pertama mungkin sedikit takut. Bukan takut, emang takut banget ya. Kalau karena pengalaman baru juga mungkin. Iya betul. Yang lebih ke banyak juga beban yang masih ada gitu. Lanjut ke sesi kedua, saya mulai lebih tenang, lebih kayak mulai memperbaiki diri gitu. Meskipun ya di sesi kedua saya masih menanggung beberapa efek dominonya kayak seperti itu. Sesi ketiga ya lebih tenang, lebih baik juga. Dan untuk sesi keempat saya emang udah benar-benar tidak melupakan, tapi lebih ke Bisa memaafkan mungkin? maafan tidak gitu sekarang. Nah itu manusiawi, jadi saya mesti melihat orangnya masih berkuat-kuat. Jadi tapi itu sudah beramat terhadap masalahnya dan lebih baik dan di sesi kedua ini karena kebetulan saya hari ini nggak tahu kenapa dari tadi senyum-senyum gak jelas, bahagia banget kayaknya setelah apa renang pikirannya habis mungkin. Meskipun hari ini aktivitasnya panjang, Ya yang pastinya setiap sesi 1, 2, 3, 4, 5 mengalami perubahan. Saya rasakan energi positifnya tuh kerasa gitu. Sampai saya gitu melihat senyuman, kemudian juga bajunya terlihat cerah gitu. Yang pada biasanya mungkin ya kayak kalau enggak coklat ya hitam, Jena tuh biasa. Sekarang iya colorful, sekarang tuh kayak lebih ceria. Besok ganti lagi baju dia. Jangan dong, harus tetap semangat gitu ya. Meskipun yang pada aslinya masih berkoar-koar tapi yang alhamdulillahnya meskipun seperti itu Jena sadar bahwa itu bukan hal yang memang bisa kita kendalikan dari orang itu. Tinggal Jenanya menutup telinga saja. Ya, lebih ke bukan terlalu bodoh amat karena tidak peduli, karena lebih bisa mengatasi hal itu, bisa lebih berdamai pada situasi kali ini yang awalnya sosialnya mungkin terdampak gitu ya, kadang ingin menarik diri, self isolation gitu. Tapi yang alhamdulillahnya sekarang membangun kembali value yang tinggi. Apa yang Jena dapatkan setelah Jena menyadari bahwa oh saya itu ternyata punya kompetensi yang lebih, punya value yang tinggi. Apa rasanya? Sadarkah atau gimana? Saya sadar, kan teman saya juga mensupport banget untuk saya keluar dari sana. Kemarin itu saya sempat kumpul-kumpul bareng rahasia lah itu. Ya rahasia sih, cuma memang sempat kumpul-kumpul bareng orang-orang tertentu di Tasik. Dari sana saya mulai nyadar kok ternyata saya itu punya potensi yang lebih dari orang. Cuman karena mereka mungkin STM-nya rendah, jadi tidak tahu saya itu siapa sih sebenarnya. Makanya ya lebih bisa. Kemarin pada waktu sesi keempat Jena sempat nyinggung soal dengan pertemanan.
semua orang juga tahu. Nah semua orang yang kamu yang belum tahu ya maksudnya. Karena orang lain juga tahu kalau saya punya trauma tersendiri dia dalam percintaan. Makanya selalu saya tuh berhemat terhadap percintaan. Kalaupun memang hal tersebut itu yang mereka mau ya sudah ambil aja gitu. Karena saya punya fokus tersendiri membangun literasi, memperbanyak penyadaran ke orang-orang bahwa literasi dan perempuan itu unggul. Saya paham, berarti Jena menyadari bahwa ada hal yang penting yang perlu saya dahulukan. Bukan serta-merta Jena tidak perlu dengan percintaan, dengan mungkin relasi dengan pasangan. Bukan berarti Jena tidak perlu itu, tapi Jena lebih tahu mana yang harus didahulukan terlebih dahulu sekarang gitu ya. Mungkin itu nantinya beriringan poin plusnya. Jadi kalau memang Jena mendapatkan seseorang yang bisa memotivasi nantinya ya, gitu kan? Sampai kayak gitu lagi. Berarti Jena itu sebetulnya orang yang fleksibel, yang bisa menyesuaikan diri gitu ya. Sekarang yang awalnya mungkin terpuruk kemarin karena ya ada suatu hal problem yang memang mengganggu psikis Jena, tapi yang alhamdulillahnya sekarang tidur mulai teratur. Yang meskipun ada beberapa program yang memang mengharuskan Jena untuk tidur lebih malam sedikit, itu wajar. Itu bukan berarti hal yang memang terus-terusan terjadi. Berarti itu hal yang memang kadang-kala jika ada suatu kumpulan yang mengharuskan seperti itu. Tapi untuk relasi dengan teman atau sosialnya gimana? Untuk relasi di lingkungan sekitar ya kayak di rumah lah, saya lebih ke meninggalkannya. Bukan berarti saya tidak bersosialisasi sama, tapi saya meninggalkan. Terserah kalian mau apa, bebas. Yang penting kalian tidak mesti hidup saya, meskipun ya mereka selalu mesti hidup saya, mereka butuh saya. Ya terserah itu sekarang. Tapi untuk relasi di luar mungkin ya seperti biasa, saya akan terus mengembangkan relasi saya. Meskipun orang-orang udah tahu saya, udah banyak relasi, tapi saya lebih mengembangkan lagi. Bahkan kan kemarin juga saya alhamdulillah dapat relasi dari luar kota. Gimana tuh kegiatannya di luar kota? Nah maksudnya saya nggak keluar kota, tapi mereka kesini. Jadi relasinya di luar orang-orang luar kota. Dan itu seru gitu. Karena udah lama loh gitu saya udah ketemu relasi kayak gini. Gitu. Biasanya kan ke UNES, terus kemarin ke UNY Surabaya, UNESA, nah UNES sama UNESA, terus ke UNY juga pernah. Ya, sebatas itulah biasanya. Udah lama. Kemarin kayak ketemu aktivis yang wow. Ya, berarti memotivasi Jena untuk lebih dari itu ya. Betul. Dari Bogor, dari mana? Untuk rencana kedepannya Jena mau ngapain nih setelah menyadari bahwa oh ternyata ini banyak ngehnya gitu loh sekarang. Ya. Apa yang akan Jena lakukan ke depan? Ya. Rencananya mungkin planningnya seperti apa? Apalagi saya akan berorganisasi, memperbanyak literasi sih, sama nulis skripsi aja. Kalau penting dulu aja. Berarti emang sekarang Jena tahu mana yang harus diprioritaskan. Yang pertama mungkin Jena akan memperbanyak literasi yang memang sekarang sudah ditekuni Jena. Yang kedua Jena tidak melupakan kewajiban untuk menyelesaikan S1 Jena ya. Ya. Keterpaksaan saya begini. Iya, meskipun ya berat, itu mungkin berat bagi Jena, tapi Jena sadar bahwa hal itu merupakan hal yang harus diselesaikan Jena saat ini gitu ya. Ya, maksudnya saya nggak mau kuliah loh. Dari awal kan ya harus beres. Berarti yang awalnya terpaksa tapi sekarang bisa fleksibel menjalani itu semua gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama mungkin langsung saja untuk hipnoterapi kembali. Sebetulnya apa sih yang dirasakan Jena untuk hipnoterapi? Dirasakan apa ini? Mungkin kayak rasanya tuh tenang kah, Ya, ataukah berat, ataukah tidak nyaman, atau seperti apa?
terlalu analisis mungkin ya. Kalau sekarang lebih tenang banget, kayak ya kan masalah-masalah orang kayak tolong kamu sekarang ya udah pergi dulu. Oke, berarti Jena udah tahu ya untuk hipnoterapi mungkin alurnya seperti apa ya. Jena udah tahu alurnya seperti apa, kemudian juga tahapannya seperti apa. Mungkin itu tidak perlu saya jelaskan ulang untuk hipnoterapi itu seperti apa. Jadi siap nggak untuk hipnoterapi? Boleh? Tarik nafas dulu aja biar tenang. Saya akan menjadi orang yang lebih nyaman. Saya izin kurang juga yang serius dulu. ya, itu mungkin dari faktor perasaan Jena sekarang yang lagi happy ya, betul nggak? Iya kayaknya. Padahal ya saya mau layar lah ini gitu. Iya. So, nanti saya ketawa-ketawa di sana. Ya, bayangkan Jena akan mendapatkan situasi yang nyaman kembali. Mungkin Jena sekarang sudah nyaman, sudah tenang, tapi kita akan mendapatkan situasi yang Jena mungkin tidak mendengarkan bising, suara bising nantinya, meskipun nyatanya banyak yang berbising, tapi Jena akan tetap fokus pada ucapan saja. Gitu ya. Oke. Jena boleh tatap satu titik yang membuat Jena nyaman. Tetap satu titik itu. Saya mungkin sekarang akan memandu Jena. Tarik nafas dulu. Baik, keluarkan secara perlahan. Tarik nafas. Keluarkan secara perlahan. Oke, baik, bagus sekali. Tarik nafas. Keluarkan secara perlahan. Sekarang Jena boleh tutup mata. Oke, terima kasih Jena. Jena boleh tutup semua mata sekarang. Buat itu semua menjadi sangat rileks, sangat nyaman, sangat tenang. Meskipun di luar sana sangat bising, sangat mungkin mengganggu pikiran Jena, tapi Jena akan tetap fokus pada suara saya. Hanya fokus pada suara saya. Jena fokus, tenang dan sangat dalam merasakan kenyamanan itu. Jena, bayangkan di mata Jena itu ada sebuah lem. Lem itu sangat merekatkan kelopak mata Jena. Kelopak mata Jena susah sekali untuk terbuka. Dan ketika Jena ingin membuka perlahan-lahan, maka mata itu semakin merekat dan semakin mendalam. Jena berusaha sekuat mungkin, tapi tetap mata itu sangat berat dan juga Jena sangat malas untuk terbangun. Jena hanya ingin tidur, mendapati semua kenyamanan yang Jena rasakan itu semua. Oke Jena, sekarang saya minta Jena tes mata Jena dan jangan dipaksakan jikalau memang tidak bisa terbuka. Jena tes untuk membuka mata. Oke, jangan dipaksakan kalau tidak bisa. Bagus sekali. Jena, sekarang saya minta Jena untuk menghitung angka. Mungkin angka itu akan dari mulai 100 dan mundur ke 99. Jena sadar untuk menghitung angka itu. Boleh Jena hitung mundur 100, kemudian 99. Boleh diucapkan Jena 99. Baik, seterusnya Jena semakin dalam, semakin rileks. Dan jika Jena tidak ingin mengucapkannya, boleh Jena hanya terdiam. Oke, bagus sekali. Saya tes. Oke, Jena, sekarang saya minta, saya akan memandu Jena menghitung dari angka 1 sampai 3. 1, Jena merasakan rasa nyaman di kelopak mata Jena, di kedua mata Jena itu. Kemudian 2, Jena tarik kenyamanan itu dari kelopak mata itu, tarik ke ubun-ubun Jena, menarik ke ubun-ubun. Dan 3, dari ubun-ubun itu sebarkan ke bawah mata, kelopak mata, kedua mata Jena. Semua menjadi rileks,
ada paksaan, tidak ada tekanan. Jena mengeluarkan semua kenyamanan di tubuh Jena, turun ke leher, kemudian ke bahu Jena, turun ke tangan, bagus sekali, dan turun ke kaki. Jena mendapati kenyamanan yang sangat luar biasa. Ya Jena, sekarang bayangkan di atas kepala Jena ada sebuah bola cahaya. Bola cahaya itu sangat bersinar, memiliki tenaga ataupun energi yang sangat nyaman. Jena turunkan bola cahaya itu turun dan masuk ke dalam kepala Jena, turun ke leher, bagus sekali, turun ke pundak Jena. Setelah itu turun ke tangan dan turun ke kaki. Bola cahaya itu menyebarkan semua kenyamanan. Izinkan bola cahaya itu menyebar luas ke semua anggota tubuh Jena. Izinkan untuk semua anggota tubuh Jena merasakan rasa nyaman dan juga rileks. Pipi yang sangat kencang mungkin dengan otot-ototnya Jena berikan kelonggaran. Jena berikan kenyamanan, mungkin di kain Jena, di kelopak mata Jena, di tangan Jena, dan bahkan di kaki Jena. Buat semuanya senyaman mungkin dan serileks mungkin. Jena, saya akan memandu Jena. Saya akan menghitung dari angka 1 sampai 10, di mana 1 Jena semakin dalam merasakan kenyamanan itu. 2, Jena lipat gandakan kenyamanan itu berkali-kali. Sangat nyaman, sangat damai, sangat rileks. 3, bagus sekali. 4, izinkan semua rasa nyaman itu ada hadir di tubuh Jena. 5, semua pikiran yang ada di kepala Jena sekarang, Jena buang pikiran itu bila negatif. Jena rasakan pikiran positif sekarang yang ada di dalam otak Jena. 6, semakin nyaman, semakin rileks. 7, pikiran itu sangat membuat Jena berlarut dalam kenyamanan. 8, bagus sekali. 9, terima kasih Jena telah mengizinkan rasa itu hadir. Dan 10, Jena mendapat kenyamanan yang sangat luar biasa, yang sangat rileks dan sangat dalam. Oke Jena, sekarang saya kembali akan meminta Jena pergi ke satu tempat. Satu tempat itu membuat Jena sangat nyaman, sangat damai, dan juga sangat rileks. Tempat itu mungkin yang sering Jena kunjungi, ataupun tempat yang memang jadi favorit Jena saat ini. Baik itu di tempat tidur Jena yang menjadi tempat favorit Jena, ataupun pemandangan yang indah yang membuat Jena terpukau dengan pemandangan itu, yang membuat Jena nyaman dan juga rileks. Fokus Jena rilekskan kedua kelopak mata Jena, buat setenang mungkin, serileks mungkin. Bagus sekali. Saya akan menghitung dari angka 1 sampai 3. 1, Jena pergi ke tempat itu. Jena pikirkan satu tempat yang membuat Jena nyaman. Bagus sekali. 2, Jena semakin dekat ke tempat itu, tempat yang menjadi favorit Jena. Dan ketiga, Jena sudah berada di tempat itu. Saya ingin Jena posisikan Jena berada di tempat itu. Jena berdiri melihat sekitar tempat itu. Setiap Jena menarik nafas, Jena merasakan rasa sejuk tempat itu. Rasa nyaman, damai, dan juga sangat rileks. Ya Jena, kalau boleh tahu di mana tempat itu? Sebuah danau. Danau itu memiliki rasa nyaman yang hebat, yang bisa membuat Jena sangat damai dan juga sangat tenang. Semua
Jena tahu masalah akan selalu ada. Jena sambil berpikir masalah akan selalu ada. Tapi Jena tahu solusi untuk menangani masalah itu. Jena yakin pada potensi diri Jena. Jena memiliki komunitas yang sangat banyak dan juga relasi yang sangat banyak yang membuat Jena bisa melupakan itu semua. Jena, saya ingin Jena mungkin sekarang menjadi pribadi yang sangat ringan. Sekarang saya ingin Jena melangkah di pinggir danau tersebut, merasakan rasa yang sangat tenang. Langkahnya tidak terburu-buru. Jena melihat udara, merasakan udara yang sangat sejuk. Di atas Jena ada langit yang sangat biru yang menunjukkan hati Jena. Jena berjalan dengan sangat ringan dan setiap langkah membawa Jena pada keyakinan dan kepercayaan diri yang sangat kuat. Jena berpegang teguh pada komitmen Jena akan selalu berusaha menjadi mengikuti komunitas yang sangat berguna bagi diri Jena dan orang lain. Dan juga Jena akan berkomitmen menyelesaikan skripsi yang mungkin ada di depan Jena sekarang. Karena Jena tahu itu adalah kewajiban Jena yang harus Jena tuntaskan. Jena akan menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih tenang, lebih percaya diri dari apapun. Jena akan membanggakan orang-orang di sekitar Jena. Meskipun mungkin Jena sekarang tidak dekat dengan orang-orang itu, tapi Jena masih punya seorang ibu yang selalu hadir mensupport Jena. Mungkin supportnya itu tidak melalui kedekatan, tapi Jena tahu dan Jena harus menanamkan bahwa ibu sangat sayang kepada Jena, membiayai Jena untuk kuliah karena ibu tahu, ibu ingin Jena memiliki masa depan yang sukses. Meskipun pada hakikatnya Jena tidak merasakan hal itu, tapi saya ingin Jena memikirkan bahwa ibu sekarang memilih Jena untuk berkuliah karena ibu ingin sekali Jena memiliki masa depan yang cerah dan bahagia. Jena harus tahu bahwa di segala kejadian pasti selalu ada hikmahnya untuk kita pelajari. Jadi saya ingin kita menjadi pribadi yang sangat baik, yang sangat jujur, yang sangat percaya diri, dan juga fleksibel dalam menghadapi semua masalah. Karena masalah akan selalu hadir bersama Jena. Jena tugasnya bisa fleksibel terkait permasalahan itu. Jena yakin Jena akan bisa mampu melewati semuanya. Sekarang Jena menjadi pribadi yang sangat positif, yang sangat percaya diri, yang selalu ingin berubah. Jena, sekarang saya minta Jena letakkan tangan Jena di dada Jena. Boleh diletakkan. Oke, terima kasih Jena. Sekarang saya ingin ketika Jena ingin mendapati situasi yang sama seperti ini, suasana yang sangat tenang, sangat nyaman, sangat rileks, Jena menyimpan tangan Jena di dada dan sambil tarik nafas
habis itu bakal terasa. Jadi emang Jena sukanya minum mungkin Ya, rasanya relax mungkin ya. Pakai air putih kan? saya tidak suka minum. Kayak berarti kan Emang kurang suka gula dari iya. Berarti lebih cocok pakai air putih aja mungkin ya. Seperti biasa, boleh bicara sekarang? Mungkin sekarang pertemuan terakhir ya. Dan alhamdulillahnya sesi hipnoterapi sudah selesai untuk sesi kelima. Mungkin lebih tadi kan udah pengalamannya, apa aja perkembangannya sudah Jena ceritakan. Mungkin lebih ke kesan pesannya Jena ketika melakukan sesi konseling itu seperti apa sebetulnya? Kesan dulu deh, apa yang dirasain Jena? apa yang ada sama saya. Saya menjadi lebih baik, lebih konsisten, lebih sadar atas segala. Saya lebih sadar atas apapun itu gitu. Kalau untuk pesannya apa? Ya, pesan buat aku. Boleh. Gak hanya pesan buat aku deh. Kalau pesannya ya kurang tahu ya. Masih ada, cuman sudah tetap membicarakan yang lebih baik aja, jaga diri. Kalau buat kakaknya mungkin lebih ke terus melakukan konseling bersama orang-orang yang Siap. Ya sedikit sedih sih berpisah sebetulnya ya. Mungkin kita nggak berpisah ya, kita bisa bertemu di lain waktu. Mungkin karena kesibukan masing-masing jadi lebih susah ya. Karena kan kalau ada konseling berarti kita bertemu. Tapi kalau setelah konseling mungkin kita lebih banyak di WhatsApp, boleh saling cerita, saling curhat gitu. Kalau bisa kapan-kapan kita bertemu untuk yang membicarakan hal-hal yang memang ingin menjadi sharing kita gitu ya. sebelumnya saya juga terima kasih udah membantu saya lebih, bukan lebih lagi, udah membantu saya banyak banget. Ya, ya kembali kasih ya. Tapi saya juga ingin berterima kasih karena Jena itu sebetulnya saling membantu kita tuh. Jena ya mungkin sedikit punya tempat curhat ya dengan saya gitu ya, meskipun kita singkat waktunya, tapi yang alhamdulillahnya bagi saya juga ada sebetulnya. Saya bisa belajar lagi, saya bisa bertemu dengan Jena, cerita-cerita, ternyata banyak hal-hal yang memang belum saya ketahui. Kemudian juga tentunya Jena membantu saya menyelesaikan praktek saya melakukan hipnoterapi. Itu mungkin suatu pembelajaran juga. Jadi saya juga ucapkan terima kasih dan maaf banget apabila memang banyak sekali kekurangan selama sesi hipnoterapi. Saya ingin mungkin ini menjadi kenangan yang indah, tidak untuk kenangan yang buruk gitu ya. Ini menjadi kenangan yang indah, kita dapat bersilaturahmi terus menerus tanpa henti, meskipun konselingnya memang sudah berhenti, yang mudah-mudahan gitu. Jena juga mungkin konseling untuk tidak permasalahan lagi, tapi untuk lebih mengembangkan lagi nantinya apabila ingin konseling. Dan apabila memang terjadi suatu masalah, Jena bisa lebih, intinya lebih menanganinya mungkin lebih tepat lagi gitu. Kemarin juga Jena sudah berusaha menangani, mungkin Jena karena ke-trigger dengan permasalahan yang memang sangat berat, makanya Jena untuk meminta meminta saya untuk ya istilahnya berbagi cerita gitu ya. Ya harapan saya sih kita saling sukses, saling berdoa yang terbaik, dengan juga skripsinya semoga lancar ya, cepat selesai, kemudian juga relasinya makin banyak, makin sukses gitu. Nah, ya sama-sama, intinya saya meminta maaf apabila
nggak bisa saya kendalikan. Saya akhiri saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.